Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk teman-teman pecinta dunia pertanian. Di video kali ini saya mau menjelaskan di umur berapakah waktu yang paling tepat pemangkasan daun jagung. Dan sebelum penjelasan video saya mulai, alangkah baiknya untuk teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan saran dan ide dalam dunia pertanian. Pengaruh waktu pemangkasan daun jagung terhadap produktivitas. Penanaman jagung dapat memberikan dua manfaat, yaitu sebagai bahan pangan dan bahan pakan hewan. Jagung merupakan salah satu komoditas strategis yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Jagung sebagai sumber karbohidrat utama dan protein setelah beras. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan populasi ternak menuntut penyediaan jagung yang terus meningkat. Peningkatan kebutuhan memerlukan pengelolaan budidaya jagung yang intensifikasi. Pengelolaan tanaman jagung dapat dilakukan dengan pengurangan jumlah daun. Menurut para ahli, menyatakan bahwa asimilasi yang diproduksi oleh daun akan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman yang membutuhkannya. Keberadaan daun dapat membantu kelancaran asimilat, namun dapat pula menjadi pengguna hasil asimilat. Optimalisasi budidaya jagung dapat dilakukan dengan pengaturan jumlah daun. Pengaturan jumlah daun diharap akan meningkatkan efisien proses fotosintesis. Pada daun tua akan menurunkan proses fotosintesis dan meningkatkan kelembapan, sehingga berpotensi menyebabkan kompetisi internal dalam asimilasi. Penghilangan semua daun di bawah tangkal akan mengurangi kemampuan tanaman dalam berfotosintesis, sehingga menurunkan produksi. Pengaturan jumlah daun dilakukan dengan memangkas daun yang tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemangkasan membutuhkan perhitungan waktu yang tepat. Pemangkasan dengan waktu yang tepat tidak akan menurunkan produktivitas jagung. Namun jika pemangkasan tidak tepat waktu justru akan menurunkan produktivitas jagung. Permasalahan yang muncul dalam budidaya jagung adalah kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemangkasan daun. Berdasarkan permasalahan tersebut akan disajikan penjelasan yang terkait dengan waktu pemangkasan daun terhadap produktivitas jagung. Pemangkasan merupakan pembuangan bagian tertentu dari tanaman untuk mendapatkan perubahan tertentu dari tanaman tersebut. Pemangkasan bertujuan untuk mengendalikan ukuran dan bentuk tanaman, mempercepat dan memperkuat pertumbuhan dan meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Daun merupakan organ utama untuk menyerap cahaya dan melakukan fotosintesis. Spesies tanaman budidaya yang efisien cenderung menginvestasikan sebagian besar awal pertumbuhan dalam bentuk penambahan luas daun yang berakibat pemanfaatan radiasi matahari. Kemampuan fotosintesis daun jagung memperlihatkan bahwa potensial fotosintesis relatif sepertiga daun bagian atas hampir 2 kali lebih besar dari sepertiga daun bagian tengah, dan 5 kali lebih besar daripada sepertiga daun bagian bawah. Banyaknya asimilat yang dihasilkan sangat tergantung pada kapasitas fotosintesis dalam sebagai sumber penghasil asimilat. Sedangkan asimilat yang tersedia kemudian didistribusikan ke berbagai organ pengguna yang terdapat pada tanaman. Pembagian asimilat di antara organ-organ yang memakai dalam tanaman disebut partisi. Dan dalam hal ini terdapat kompetisi di antara organ-organ pemakai dalam memperoleh asimilat yang ditranslokasikan. Dalam upaya untuk meningkatkan akumulasi bahan kering ke biji, pemangkasan organ-organ pengguna yang tidak lagi bermanfaat bagi tanaman diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan hasil jagung. Pemangkasan tersebut akan mengurangi pesaing biji dalam mendapatkan asimilat yang dihasilkan daun.
Pemangkasan daun untuk keperluan pakan dapat dilakukan menjelang panen dengan ciri-ciri seluruh biji sudah sempurna terbentuk, embrio sudah masak, dan pengisian bahan kering dalam biji akan segera berhenti. Selain itu, pemangkasan daun mampu menekan serangan penyakit daun seperti karat atau southern rust dan hawar daun Helminthos sporium yang sering menyerang tanaman jagung mulai dari daun paling bawah. Pemangkasan daun jagung akan berpengaruh terhadap produktivitas jika dilakukan dalam waktu yang tidak tepat. Pemangkasan dapat dilakukan pada daun dan batang. Ingat bahwa pemangkasan daun yang tepat tidak mengurangi produksi apabila dilakukan pemangkasan daun pada umur 50 hari setelah tanam. Pemangkasan daun dapat meningkatkan berat bibilan apabila dilakukan pemangkasan daun pada umur 75 hari setelah tanam. Bahwa pemangkasan daun di bawah tangkal pada saat persarian atau P1 memiliki produktivitas yang tertinggi 7,78 ton per hektar. Berbedanya dengan tanpa pemangkasan dan waktu 2 minggu setelah persarian. Hal ini diduga disebabkan pemangkasan pada saat itu merupakan waktu yang tepat agar distribusi asimilat dapat lebih terkonsentrasi ke bagian tangkal dan tidak lagi terbagi ke organ-organ lain. Daun-daun yang berada di bawah tangkal dianggap tidak lagi optimal dalam melakukan aktivitas fotosintesis, sehingga perlu dipangkas. Peranan pemangkasan terutama dimaksudkan agar pemanfaatan radiasi matahari lebih efisien, sehingga hasil asimilat akan ditranslokasikan ke bagian tangkal. Pemangkasan ditentukan oleh dua dimensi, yakni waktu pemangkasan dan tingkat pemangkasan. Menurut sumber ahli Tesar 1984 dalam Kuruseng dan Wahab 2006, bahwa pemangkasan daun jagung merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan laju asimilasi bersih yang merupakan ukuran rata-rata efisiensi daun untuk menghasilkan bahan kering. Sumber lain melaporkan bahwa pemangkasan daun-daun yang berada di bawah tangkal pada 5, 15, dan 30 hari setelah zinking dapat menurunkan hasil jagung masing-masing 17%, 10,64%, dan 6,38%. Akibatnya pada bagian yang kurang mendapat cahaya, maka proses fotosintesis tidak maksimal. Tanaman jagung memiliki tingkat fotosintesis yang tinggi, sekalipun dalam kondisi cahaya matahari penuh atau tidak jenuh, tidak terjadi fotorespirasi, dan memiliki enzim PAP karboksilase dengan daya afinitas terhadap CO2 yang tinggi. Bahwa waktu pemangkasan daun di atas tangkal atau topping pengaruhnya nyata terhadap hasil komposit varietas Sukmaraga, baik berupa berat basah tangkal berkelobot, berat tangkal kupasan basah maupun berat bibilan kering terlihat. Perlakuan tanpa topping memberikan berat basah tangkal berkelobot terberat 9,72 ton per hektar, yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Berat tangkal kupasan basah terberat 8,83 ton per hektar, yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan waktu topping umur 80 hari setelah tanam. Dan berat bibilan kering terberat 6,11 ton per hektar, yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Perlakuan topping yang tidak tepat dapat menurunkan berat bibilan kering sekitar 14,9 sampai 55,5%. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video dari channel ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen supaya saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.